Bunga mawar harum baunya, disiram hujan di pagi buta. Demi acara mendapatkan berkahnya, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mentari senja telah tenggelam, suara hujan turun mulai tertatah. Kita awali acara dengan salam agar jamaah mendapatkan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta kelapangan waktu sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama mengikuti acara yang sama-sama kita cintai, apalagi kalau bukan Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2025. Luar Beri biasa. tepuk tangan Bapak Ibu untuk acara kita pada hari ini. Tentunya Luar senang sekali ya biasa. Kori kita hari ini datang kembali untuk melihat menyaksikan pertandingan adik-adik Dai Cilik kita ini Kori. Betul sekali, luar biasa. Hari ini yang akan tampil ada 11 peserta. Tentunya ini tidak terlepas dari dukungan kedua orang tua ya, guru-guru di sekolah, teman-teman, keluarga, sahabat dan semuanya yang mendukung adik-adik kita sehingga bisa berani tampil ya. Iya benar sekali nih Kori. Dan nanti atas penampilan adik-adik kita hari ini akan dinilai serta akan dikomentar oleh Dewan Juri kita yang telah hadir bersama kita hari ini Kori. Luar biasa, hari ini spesial sekali, ada 4 orang ya Rafiq. Tentunya. Ya, Dewan Juri yang akan menilai hari ini. Ada siapa saja Rafiq? Hari ini kita merasa bangga karena hari ini telah hadir sebagai Dewan Juri kehormatan kita, yaitu Bapak Direktur Bisnis dan Syariah PT Bank Sumut Syariah, yaitu Bapak Syafrizal Shah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Syafrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami merasa bangga Bapak telah hadir bersama kita dan tentunya hari ini menjadi Dewan Juri atas penampilan adik-adik kita pada hari ini. Bagaimana Pak Syafrizal nantinya akan menyaksikan adik-adik kita yang akan tampil untuk Dai Cilik di episode tahun 2025 ini, Pak Syafrizal. Alhamdulillah, satu kebanggaan bagi saya hadir sebagai juri kehormatan dalam rangka Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara. Dari tahun yang ketiga hari ini kita melihat generasi Islamnya khususnya Sumatera Utara akan bertanding. Dan insya Allah mau berkah bagi semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kehadirannya Pak Syafrizal. Dan yang kedua ya tamu kehormatan kita, juri kita ada Bapak Ustadz Dr. Haji Edi Sucipno MA. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Masya Allah, terima kasih sudah meluangkan waktunya Ustadz. Bagaimana nih Ustadz kesannya bisa bergabung di Akademi Dai Cilik tahun ini Ustadz? Iya, terima kasih. Pertama bersyukur kepada Allah dan berselawat kepada baginda Rasulullah. Saya di antara beberapa para ustadz yang ada mendapat kesempatan menjadi tamu kehormatan untuk menilai anak-anak kita calon dai dan daiah. Insya Allah kita berupaya untuk melihat hasil yang maksimal dari sebuah calon ustadz dan ustazah yang insya Allah mendatangkan berkah buat kita semua termasuk TVRI Sumatera Utara. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Edi. Dan selanjutnya telah hadir bersama kita Dewan Juri Kehormatan yaitu Ustadz Dr. Haji Mas'ad Mahdi MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana rasanya melihat euforia dari para pendukung yang tidak kalah semangat untuk menyaksikan para adik-adik yang bertanding pada hari ini Ustadz? Alhamdulillah kami sangat berkesan dan berbahagia karena kalau kami melihat rujukan dari surat Fussilat ayat 33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man ahsanu qaulam mimman da'a ilallahi wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Artinya bahwa tidak ada, kata Allah, satu pertemuan formil, non formil, rame, tidak rame, masuk TV atau tidak masuk TV, yang indah kecuali dalam rangka da'a ilallah. Dan hari ini Akademi Dakwah Cilik yang diprakarsai dibuat oleh TVRI, kami cukup berbahagia, luar biasa. Semoga ini menjadi amal ibadah kita. Terima kasih juga kepada Kakak Ahmad Rafiq
yang ganteng kami dengar. Yang ganteng. Iya. Kemudian Kakak Ayu Alvina Kori. Kori Ustadz, iya. Yang cantik, Ah, iya kan? Masya Nah, Allah, tapi lebih cantik ditunggu-tunggu istri dari saya, tadi Ustaz. ya, Iya Ustaz. kan? Nanti jadi perang, ya kan? Dan kepada adik-adik kami, anak-anak kami ucapkan selamat, ya. Dan pesan kami, kamu ada di sini saja. Kalian-kalian ini, kamu-kamu ini sudah menang. Tepuk tangan. Ya. Betul sekali. Mudah-mudahan ini menjadi generasi-generasi terbaik akan datang. Dan sekali lagi kami ucapkan tahniah kepada TVRI Sumatera Utara. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Masya Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir tentu saja sudah berhadir bersama kita Ustadz Fadli Sudiro. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bagaimana warahmatullahi kabarnya, wabarakatuh, Ustadz? Kak Kori dan Kak Rafiq. Alhamdulillah, kok nggak kompak bajunya hari ini? Kayaknya kalian nggak WA-an ini ya kan? Biasanya kompak bajunya. Tapi ada nuansa hijau-hijaunya. Ada Ustadz, hijaunya, Ustadz, boleh lah ya, boleh ya, ya baik. Alhamdulillah hari ini berkah hadir bersama kita, khususnya Direktur ya Syariah Bank Sumut yaitu Bapak Haji Safri Jalsa. Tepuk tangan dulu buat beliau, tahniah kita yang alhamdulillah 2023-2024 telah mensupport program Akademi Dai Cilik dengan memberikan hadiah terbaik umroh buat anak-anak kita, kemudian tabungan haji ya, dan tabungan pendidikan untuk anak-anak kita. Dan hari ini izin Pak Safri Jalsa, ini juga ada juri kehormatan kita istimewa dari Turki ini. Dari Turki. mana tuh Ustadz? Jauh nih Ustadz. Jauh ya, turunan kisaran ya. Turunan kisaran. Ya, Baik. Kiai, pendiri dan pimpinan Pondok Pesantren Taman Pendidikan Al-Quran Kisaran dan kemudian Darul Hikmah Kisaran. Tepuk tangan buat Kiai kita, Buya kita, Dewan Juri Kehormatan kita hari ini. Dan tentu kami ucapkan pula untuk simbolik pemberian hadiah umroh yang telah dilaksanakan oleh Bank Sumut dan tadi dihadiri langsung oleh Bapak Kepsta, Bapak Bustomi ya. Pak, salah kita kasih pantun kalau udah kayak gini ya kan? Iya dong Ustadz. Apa tanda burung cendrawasih? Cakep. Warnanya indah, merah merona. Cakep. Atas nama keluarga besar Akademi Dai Cilik TVRI mengucapkan terima kasih kepada Bank Sumut, semoga hadiah umrohnya berkah dan amal jariah. Amin ya rabbal alamin. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Iya. Baik. Tumbuh rumput di Indragiri. Cakep. Tumbuh pula si ubi talas. Cakep. Bersama Bank Sumut Syariah dan TVRI. Cakep. Dengan ADC TVRI kita wujudkan generasi emas. Masya Allah. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Luar biasa. Akademi Dai Cilik. Dari kecil sudah jadi dai. Luar biasa. Baik, nah mungkin ini perlu diketahui juga oleh seluruh peserta yang tampil pada hari ini untuk kriteria penilaiannya Ustadz Fadli, boleh disampaikan kembali. Baik, tamam, kembali kita ingatkan dengan peserta-peserta terbaik dari Serdang, ada dari Binjai, ada dari Serdang Bedagai, dan ada dari Labuhan Batu anak-anak kami. Tepuk tangan buat semua peserta kita yang luar biasa. Iya, pertama adalah vokalnya, kedua adalah mimik wajah yang sinkron antara perkataan dengan wajah yang berbicara, lisan yang disampaikan, kemudian materinya minimal 1 ayat Al-Quran, 1 hadis, tentu dengan bacaan yang baik tajwidnya. Kemudian mode busana ya, ini mode busananya sudah luar biasa. Tepuk tangan buat anak-anak hebat kita semuanya. Baik, nah mudah-mudahan ini menjadi perhatian ya untuk adik-adik yang akan tampil pada hari ini. Baik, kalau gitu langsung saja ya Langsung Rafiq, kita ya, mulai saja udah nggak pertandingan kita sabar hari ini dan Mhm. menampilkan adik-adik kita yang sudah bersiap dan Yap. penampilan peserta kita pertama ini berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Mana nih pendukungnya Deli Serdang? Dan judul tausiahnya kali ini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Pemirsa, inilah penampilan dari Ahmad Nur Ilham. Akademi Dai Cilik. Di kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Tomat
seorang tomat. Tomat dipanen di hari Jumat. Kalau kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatu wassalam ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahil amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati para hadirin wa hadirat rahimakumullah serta kawan-kawan yang saya sayangi. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah pidato dengan metode ikan cepat ikan lele, dengan cepat tidak bertele-tele, dengan tema berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Dan artinya Tuhanmu telah memerintahkan kamu janganlah menyembah selain Dia, dan ucapkanlah perkataan yang baik kepada kedua orang tuamu. Jika salah satu atau kedua orang tuamu dalam pemeliharaanmu, maka kamu janganlah sekali membilang kepada kedua orang tuamu. Ucapkanlah perkataan yang baik kepada kedua orang tuamu. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Lantas, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua? Yang pertama, menaati segala perintahnya selagi itu pun dalam hal kebaikan. Kita memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan dilancarkan rezekinya. Oleh karena itu teman-teman, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin cukup sekian pidato dari Bang Ilham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih pendukungnya Ahmad Nur Ilham? Luar biasa ramenya ada di ya. belakang. Boleh maju sedikit, Abang. Masya Allah. Usianya berapa ini? 7. 7 tahun. 7 tahun. Panggilannya Ahmad atau Nur Ilham. panggilannya siapa? Ilham. Ilham. Oke, Bang Ilham. 7 tahun. Baik. Sebelum dikomentari baru habis waktunya, berarti Bang. cepat ya. Tadi buru-buru kali Bang Ilham ya kan? Oke baik, nah sebelum kita mendengar komentar Dewan Juri ya Ilham ya, kita akan menyaksikan dulu penampilan teman yang lain ya. Jadi sekali tampil satu sesi ada 3 peserta nanti yang kemudian akan dikomentari oleh Dewan Juri. Baik, kalau gitu terima kasih untuk Ilham. Kita beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk Ilham. Silakan Ilham. kembali. Dan Baik. pemirsa, kita akan saksikan peserta kita yang kedua. Ya. Ini masih berasal dari Kabupaten Deli Serdang. Wow, baik, dan judul tausiahnya adalah Indahnya Bersyukur. Pemirsa, ini penampilan dari Auzan Syauqi. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara.
Allah, atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, baik yang banyak maupun yang sedikit, baik yang besar maupun yang kecil. Semuanya harus kita syukuri dengan mengucap Alhamdulillah. Di saat ini banyak orang yang kufur daripada bersyukur. Hidupnya makmur karena saling kerja lembur, makannya bagai bubur, tapi saling takabur. Astaghfirullahaladzim. Hati-hatilah, nanti dicampakkan ke neraka yang apinya menjulur-julur. Coba kalau bersyukur, hidupnya akan lebih makmur, dapat rezeki yang tak terukur, sehingga bisa nyenyak tidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum azidannakum. Siapa yang bersyukur atas nikmatku, akan kutambah nikmatku kepadamu. Wala in ghafaltum inna azabi lasyadid. Sebaliknya, jika kita kufur, maka azabku sangatlah pedih. Hadirin, cara bersyukur ada 3. Syukur bil qalbi, syukur bil lisan, dan syukur bil amal. Lalu, apa manfaatnya kalau kita bersyukur? Ada yang tahu tidak? Manfaatnya 3M. Mendapat pahala, menghindarkan azab Allah, membuat hati tenang dan berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana bedungnya Auzan Shauki? Luar biasa. Bernampas dulu nak, iya. Jangan lupa. Luar biasa loh penampilannya, semangatnya ya. Auzan ya, kamu usianya berapa? 7 tahun, Masya Allah hebatnya. Baik kalau gitu kita lihat penampilan temannya satu lagi ya, baru nanti akan dikomentari ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Auzan. Silakan, Auzan. Iya. Dan kita masih akan tampilkan peserta yang ketiga tentunya Iya. dan juga pemirsa yang berasal dari Kota Binjai. Wow, salam dari Binjai. Judul tausiahnya adalah Salat adalah Tiang Agama. Pemirsa, inilah penampilan dari Ashila Aska Zahrani. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin amma ba'du. Dewan Hakim yang saya hormati, Bapak Ibu serta para hadirin yang dimuliakan Allah. Segala puji yang tak pernah henti hanya milik Allah yang maha suci, serta salawat dan salam
marilah kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat dai yang saya muliakan karena Allah, seiring dengan berkembangnya zaman, bahkan maraknya dunia digital yang merupakan kewajiban dan tuntunan Islam, salah satunya adalah sholat. Muda-mudi di zaman ini selalu mementingkan tongkrongannya daripada sholatnya, selalu mementingkan travelingnya daripada sholatnya. Oleh karena itu, kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan sebuah tausiah yang berjudul Salat adalah tiangnya agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Yang artinya sungguh salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sahabat dai yang saya muliakan karena Allah, lalu apa sih balasan bagi mereka yang tidak mau mengerjakan salat? Yang mana yang dijelaskan dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diperlihatkan oleh Allah keadaan sekelompok di neraka, di mana mereka kepalanya dilempari dengan batu-batu neraka. Mereka kemudian hancur lebur kepalanya. Melihat hal itu, kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, perumpamaan apa itu?" Kemudian Jibril menjawab, "Wahai Muhammad, itulah contoh dari umatmu ketika di dunia tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala." Na'udzubillahi min. Sahabat dai yang saya muliakan karena Allah, oleh karena itu marilah kita jaga sholat 5 waktu dalam sehari semalam agar kita selamat di dunia dan selamat juga di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendukungnya Asila Aska Zahrani? Baik, dari Binjai ya, Asila ya. Oke, baik. Kalau gitu kita undang tadi 2 orang yang sudah tampil, peserta pertama dan peserta yang kedua untuk kembali hadir ke tengah bersama kita untuk yaitu Ahmad Nur Ilham dan juga Auzan Syauqi. Boleh di tengah, ya geser sedikit. Oke. Kita dengar komentar Dewan Juri dulu ya. Oke, silakan Rafi. Kepada Bapak Haji Safrizal Shah untuk memberikan komentarnya atas 3 penampilan peserta kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, hari ini kita melihat memang tadi si Ahmad Nur Ilham sama Auzan sepertinya Auzan Syauqi umurnya 7 tahun ya? Iya, sama 7 tahun ya. Iya benar Ustadz. Kepada orang tua ya bersyukur kepada Allah atas rahmat yang diterima, atas 2 titipan Allah. Ini adalah calon-calon dai-nya Indonesia. Saya bisa bayangkan di usia 7 tahun sesuatu yang menurut saya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kedua anak kami ini, yang kita berharap nanti dapat terus dikembangkan. Yang paling tertarik tadi adalah pada saat Auzan Syauqi
pada saat waktu berakhir tapi masih dapat mengontrol diri dan mengakhiri menurut saya dengan sangat-sangat bukan anak usia 7 tahun. Sangat-sangat dewasa sekali dan ini aplaus untuk kalian berdua. Kepada Asyila, Aska, mudah-mudahan menjadi ustazah. Ya, insya Allah jadi ustazah. Usia berapa sayang? 11 tahun ya. 11 tahun sudah berani tampil, ilmu agamanya juga sudah tinggi. Ini juga menurut saya ya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tuanya ya. Mudah-mudahan ke depan untuk ketiga-tiganya diberkahi Allah Subhanahu wa taala menjadi generasinya emasnya Islam khususnya di Sumatera Utara dan di Indonesia. Mungkin kalau untuk penilaian saya serahkan kepada para juri yang lebih dominan untuk memberikan. Tapi saya hari ini benar-benar ya merasa kagum atas menurut saya sih hari ini atas rahmat Allah yang diberikan, yang dipertontonkan khususnya kepada masyarakat Sumatera Utara. Itu aja dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syafrizal, luar biasa. Baik, dan yang kedua kita mintakan kepada Ustadz Dr. Haji Edi Sucipno untuk memberikan komentarnya, silakan Ustadz. Iya, terima kasih. Alhamdulillah saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada ketiga anak-anak kita hari ini dan bahkan semua peserta. Saya kasih pantun dulu. Mengalah-ngalahi Ustadz Fadli dulu ya. 7 kali 7 sama dengan 49. Cakep. Setuju tak setuju yang penting penampilan. Penampilan. Karena saya melihat luar biasa hari ini. Apalagi anak kami yang 2 orang, anandah kami Ilham dan anandah kami Sauki ya. Masya Allah, kecil-kecil cabai rawit. Dimakan sangat pedas. Walaupun kecil sangat menggigis. Dan materinya juga sangat bernas. Wah, tepuk tangan dong Bapak Ibu, luar biasa. Iya, alhamdulillah ananda kami Ilham dengan tema tadi berbakti kepada kedua orang tuanya, hanya sedikit aja komentar yang pasti sudah mantap. Suara lantam menggema ananda kami peserta luar biasa, namun ayat Al-Quran dibaca indah. Buya ingin puji lantunan ayat yang sangat indah, tapi sayangnya ada beberapa ayat-ayat yang mungkin karena usia baru 7 tahun, kepasihannya, ya tajwidnya, makhorijul hurufnya belum tepat. Tapi ini sudah luar biasa. Kepada kedua anak kami Ilham dan ananda kami Sauki, ini luar biasa. Ini terkait dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan. Wabil khusus kepada ini kayak Wali Songo ini sepertinya. Wali Songo. Ya kan? Auzan ya, kayak Wali Songo. Materinya sudah jempol buat anak kami. Tuntas dan mumtaz. Masya Allah. Ya kalau dibandingkan dengan ananda kami Asilah ya. Jauh jaraknya antara usia, tapi juga sudah mulai bagus dan mantap. Insya Allah, Buya doakan ketiga-tiganya menjadi dai yang berkelas nasional. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, itu aja komentar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Baik, nah sudah mendengar komentar Dewan Juri ya. Tambah pantun. Tambah pantun Ustadz Fadli. Tadi katanya 7 kali 7, 49. Iya. Setuju nggak setuju yang penting Penampilan. Langit gelap, hitam mendung. Cakep. Iya. Bajunya Arab, hidungnya orang tembung. Oh, itu penampilannya ya. Itu penampilannya ya. Obor-obor ikan lele. Ilham, Auzan, Asyila penampilannya menyala le. Menyala le. Tepuk tangan dong Bapak Ibu, luar biasa. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk ketiga peserta. Silakan kembali kita beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Untuk Ilham, Auzan dan Asyila. Silakan kembali. Nah iya.
Wah, ini penampilan di sesi pertama 3 peserta sudah Iya, sangat sudah menyala ya, sangat Rafiq ya. menyala tadi dapat dari Dewan Juri kita. Kita lihat sesi selanjutnya untuk 3 peserta lagi ya. Iya, dan peserta kita yang keempat ini masih berasal dari Kota Binjai. Baik, dan judul tausiahnya adalah berbakti kepada orang tua. Pemirsa, inilah penampilan dari Virus Adriana Wijaya. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Kota Binjai, Kota Rambutan. Kue risol ada di Binjai. Jangan ragu dan jangan sungkat, wahai juri yang bijak dan tampan, jadikanlah Ayus yang paling terdepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubur-ubur ikan lele, Ayus cantik mau ceramah dulu le. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Dewan juri yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Setinggi puja, sedalam syukur hanya milik Allah yang Maha Agung. Serta salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya Rabbal. Hadirin sahabat Ayus yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ayus akan membawakan sebuah tausiah yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin, di dalam ajaran Islam, berbakti kepada kedua orang tua itu wajib hukumnya. Karena orang tua telah mengasuh, mendidik, dan merawat kita sampai sekarang ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna, yang artinya dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tua. Hadirin sahabat Ayus yang dirahmati Allah, mau tidak hidup bahagia dunia dan akhirat? Mau tidak solusinya? Solusinya adalah memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada kedua orang tua, tidak melawan perkataannya dan mengerjakan segala perintahnya. Insya Allah kita akan dapat ridho dari kedua orang tua kita. Hadirin, dari uraian di atas dapatlah kita simpulkan bahwa kita sebagai manusia harus berbuat kebaikan kepada kedua orang tua, mengerjakan segala perintahnya dan selalu menjauhi segala larangannya. Demikianlah yang dapat Ayus sampaikan. Lebih dan kurang Ayus mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, Akademi Dai Cilik, TVRI Sumatera Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mana pendukungnya Fairuz Adriana Wijaya? Iya. Luar biasa penampilannya. Oke, baik. Nah, komentar Dewan Juri nanti kita dengarkan ya, Fairuz ya, panggilannya Ayus ya. Ayus, oke. Baik, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Fairuz. Silakan kembali, Fairuz. Dan kita juga masih akan menyaksikan peserta kita yang selanjutnya. Iya. Ini masih berasal dari Kota Binjai. Wah, ramai ini nampaknya Ramai perwakilan rupanya Binjai dari ya. Binjai. Iya, baik, judul tausiahnya kali ini adalah mensyukuri nikmat Allah. Pemirsa, ini penampilan dari Fatan Adrian Wijaya. Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Dewan juri yang terhormat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang dirahmati Allah. Segala puja dan puji hanya milik Allahu Rabbul Ghafur. Dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya Rabbal. Perkenalkan, nama saya Atan. Saya kelas 5 SDIT Kurota Ayun Al-Masri Binjai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Atan akan membawakan sebuah tausiah yang berjudul Mensyukuri Nikmat Allah. Hadirin, berbicara tentang nikmat, maka telah sungguh banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Meskipun ranting pepohonan yang ada di bumi ini dijadikan penanya dan 7 samudra dijadikan tintanya, maka kita tetaplah tidak dapat menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita hingga saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Hadirin yang Atan cintai karena Allah, salah satu nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Oleh karena itu, marilah kita syukuri nikmat-nikmat tersebut. Rasa iman yang ada di dalam diri semua adalah anugerah yang Allah berikan kepada setiap insan yang bertakwa. Islam adalah agama yang paling mulia yang Allah turunkan untuk umat-umatnya. Dan kesehatan adalah anugerah terbesar yang Allah berikan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Hadirin, ada yang tahu nggak bagaimana cara mempertahankan nikmat tersebut? Mau tahu nggak? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Oke deh, karena Ustadz Fadli lagi ganteng, Atan kasih tahu. Caranya adalah belajar bersungguh-sungguh, taat peraturan Allah, berbakti kepada kedua orang tua, menghormati guru, dan menghargai teman. Hadirin yang Atan cintai karena Allah. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun itu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Demikianlah tausiah singkat Atan. Lebih dan kurang Atan mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam.
jalan-jalan ke kota Blitar. Jangan lupa beli jajan pasar. Kalau dewan juri kasih Atan nilai besar, Atan janji deh senyum terus sampai akhir lomba kelar. Akademi Dai Cilik, TVRI Sumatera Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan atas penampilan Fatan Adrian Wijaya. Yeay, baik. Nah ini namanya sama ini ya Sama dengan ini. peserta yang tampil sebelumnya. Gimana? Gimana? Abang Abang beradik, Fatan abangnya, Fairuz adiknya. Wah bersaing nih abang adik ini. Takutnya di rumah jadinya ya kan? Enggak ya, tetap sayang adik ya. Iya dong. Baik. Pakai mic sayang. Apa Gimana tadi? Insya Allah jadi keluarga harmoni. Oh Masya Allah. Tepuk tangan dong untuk Fatan. Silakan kembali Fatan. Nanti komentarnya dengan peserta kita yang selanjutnya ini yang Iya. masih berasal dari Kota Binjai. Yeay. Baik, judul tausiahnya adalah Menjadi Pemuda Generasi Penerus Bangsa. Pemirsa, inilah penampilan dari Askar Raka Ramadan. Akademi Dai Cilik, TVRI Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin amma ba'du. Dewan Hakim yang saya hormati, Bapak, Ibu, serta para hadirin yang dirahmati Allah. Segala puji yang tak pernah henti hanya milik Allah yang maha suci. Serta salawat berbingkaikan salam, marilah kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita dan penuh dengan romantika kehidupan yang indah. Keindahan masa muda dihiasi bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat tetapi tidak gawat karena banyak obat di toko-toko terdekat. Menjadi pemuda generasi penerus bangsa adalah tema yang akan saya bawakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dari ayat di atas menjelaskan bahwa pemuda sebagai agen perubahan harus memulai perubahan positif dan diri mereka sendiri untuk kemajuan bangsa. Nah hadirin, kita semua ini adalah generasi muda, calon pemimpin bangsa. Ada banyak sekali cita-cita hebat. Ada yang bercita-cita jadi dokter, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi polisi, dan ada yang mau jadi presiden. Untuk mencapai cita-cita itu kita harus mencontoh semangat para pemuda terdahulu
kita harus menanamkan di dalam diri kita sikap pemuda yang mandiri. Teman-teman, ada yang tahu nggak ciri-ciri pemuda yang mandiri? Ciri-cirinya adalah rajin belajar, berani mencoba, bertanggung jawab, disiplin dan berakhlak mulia. Hadirin yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu, sebagai remaja, pemuda, bahkan siswa, selaku generasi penerus bangsa, mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan untuk terus selalu belajar, belajar, belajar. Akhirul kalam, pergi ke hutan mencari rotan. Rotan dipakai buat anyaman. Wahai Dewan Juri yang tampan, juara satunya kasih dong ke Aska Ramadan. Akademi Dai Cilik, TVRI Sumatera Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan penampilan Aska Raka Ramadan. Yeay, baik. Nah, Aska dan juga kedua tadi sebelumnya ya yang sudah tampil, kita akan mendengar komentar Dewan Juri. Tapi sebelumnya kita akan jedah dulu terlebih dahulu ya. Bapak Ibu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2025. Kembali lagi bersama kami di Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara tahun 2025. Mana nih semangatnya para pendukung peserta? Kita cek dulu yel-yelnya ya. Iya, silakan Bang Raffi. Akademi Dai Cilik Dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara. Media pemersatu bangsa. Luar biasa tepuk tangan untuk kita semua atas semangatnya hari ini. Dan kita tadi telah menampilkan peserta yaitu atas nama Virus Adrena Wijaya, Iya. Fatan Adrian Wijaya, dan Aska Raka Ramadan. Iya, dan ketiganya berasal dari Binjai ya, luar biasa. Mana nih pendukungnya dari Binjai? Luar Oke. biasa. Untuk kita dengarkan komentar dari Dewan Juri kita, kami persilakan kepada Ustadz Haji Mas'ad Mahdi atas komentarnya. Kami persilakan Ustadz. Alhamdulillah, Virus Adriana Jani Wijaya, Ustaz. Wijaya, anak kami Fatan Adrian Wijaya, Azka Raka Ramadan. Luar biasa, pada siang hari ini tampil cukup memukau, ya kan? Nah, tepuk tangan. Jadi sedikit Ustadz ingin menyampaikan di dalam surat An-Nahl ayat 125, potongan ayat mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya. Jadi konsep dakwah itu menyampaikan, mengajak orang dengan hikmah, ya kan? Dengan mau'izah, peringatan-peringatan yang baik, kemudian dengan kelembutan, bijaksana, kecerdasan, sehingga orang mau. Ketika orang mau didakwahi, maka dia akan mengkaji Quran, mengkaji hadis dan sebagainya, ya kan? Nah, intinya di dalam Akademi Dai Cilik ini, kalau boleh saya berpantun Ustadz. Boleh dong Ustadz. Pantun lama Ustadz, ya kan? Dari mana datangnya lintah? Cakep. Dari sawah turun ke kali. Cakep. Dari mana datang perintah? Dari Allah turun ke Nabi. Masya Allah, tepuk tangan dong Bapak Ibu. Nah, jadi secara materi Ustadz melihat sudah bagus. Artinya ada Al-Quran yang disampaikan, kemudian ada hadis ya. Nah itu sudah bagus. Nah secara umum, izin Ustadz tidak satu-satu mungkin ada. Coba Ayus, mana Ayus? Nah, coba senyum. Gimana senyum? Nah, senyum. gitu dong. Buka ulit, senyum. Kemudian Fatan,
Mana Fatan? Senyumnya gimana senyumnya? Abang Adi ini Abang Adi? Ustaz. Iya Pantesan Ustaz. Dia udah janji tadi, kalau antum kasih juara, dia senyum sampai selesai. Karena belum antum kasih, maka nggak mau senyum orang ini dua. Iya, Udah betul. sepakat Abang Adik nih nggak mau senyum sebelum dikasih juara sama antum nih. Iya, Azka coba senyumnya dulu, Ustaz mau lihat dulu. Iya. Alhamdulillah. Jadi sudah bagus menurut Ustadz, dari pakaiannya juga sudah bagus ya. Tinggal senyumnya. Kenapa? Karena dakwah itu bagaimana menyenangkan ya. Senyum, kemudian jangan terlalu datar, mimiknya diperbaiki. Nah kalau tadi Azka dia senyum tapi pas di ujung. Iya kan? Pas bilang juara 1 senyum. Nah Ustadz pikir demikian ya. Itu sebagai tanggapan, semoga anak-anak kami sukses. Amin. Menjadi orang yang berguna bagi keluarga, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Dan rabbal tercapai alamin. cita-citanya. Ya tepuk tangan kepada ketiga peserta. Baik, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya kami pesan kepada Ustadz Fadli Sudiro atas komentarnya Ustadz. Saya minta komentar dikit dulu dari Pak Saprijal. Iya, boleh. Baik, silakan. Cuman saya nggak ada pantun ini, itu kekurangan. Baik, kalau untuk Pairus, usianya berapa sayang? 8 tahun. Kakaknya Fatan? 10 tahun. 10 tahun. Kalau Aska? 11 tahun. 11 ya. Ya kalau saya lihat ini ya terlepas daripada komentar yang disampaikan oleh Dewan Juri, saya sih selalu melihat kehidupan yang sedang saya jalani gitu. Di usia saat itu saya seperti apa. Maka kepada seluruh peserta yang berhadir pada hari ini, ya saya sangat bangga selaku umat muslim bahwasannya akan hadir ustadz dan ustazah ke depan yang lebih akan membesarkan syiar Islam khususnya di Indonesia. Dan hari ini saya bisa bayangkan juga kalau saya umur 8 tahun dulunya seperti apa gitu. Dan 10 tahun seperti apa. Tapi Iya. kepada kedua orang tua kami titipkan untuk dapat menjaga berkah Allah yang dititipkan kepada mereka. Mungkin itu aja dari saya. Kalau ada kurang sedikit atau kurang senyum, itu adalah memang ya proses menurut saya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Ustaz. Baik, terima Baik, terima kasih kasih, Pak kepada Syafrizal. Pak Haji Syafrizal Syah. Mau nambah pantun antum katanya? Saya kasih lah jadwalnya. Iya, ini khusus untuk anak kami Pairus ya. Buya kasih pantun ini Kak ya, biar semangat. Tomat dimakan, sayur asam. Atau dimasak sayur. Enak sedap dimakan oma. Cakep. Janganlah kamu bermuka masam. Kalau sedang tampil di depan oma. Itu artinya bahwa kakak harus senyum. Iya. Ya kan? Untuk si abang katanya terlalu rajin senyumnya ya kan? Manis wajahmu terlihat di sana. Cakep. Tapi ingat, senyum hanya untuk yang di atas. Cakep. Janganlah kamu terlalu banyak senyum. Nanti disangka orang tidak waras. Inilah dia ya kan. Kalau ngundang dari daerah asan ini dia masalahnya. Banyak saingan pantunnya kan. Kalau Pak Saprijal pandai juga pantun, repot kita ya kan. Repot. Diganti peran kita di pekan-pekan depan ya. Tapi alhamdulillah tentu kita berbangga hati ini peserta kali ini di episode 8 adalah peserta pertama dari Kota Binjai. Tepuk tangan buat Binjai ya, alhamdulillah ya. Ya, jadi sudah 8 episode ini Pak Saprijal Syah dan para asatidz ini penampilan dari Binjai ya. Sebelumnya di tahun 2023 juga ada yang juara dari Kota Binjai, Binjai. Fadil ya, Fadil Muhammad ya. Baiklah anak-anak Ustadz, tadi benar yang disampaikan Ustadz Mahdi, kemudian Pak Saprijal, apresiasi terbaik. Tapi harus dicatat guru dan orang tua ini adalah kompetisi lintas kabupaten Kota Madia. Artinya ananda-ananda kami yang nampil ini mewakili kota dan kabupaten masing-masing ya. Jadi Fairuz, Fatan, Aska inilah orang Binjai, dai cilik Binjai terbaik yang berkesempatan tampil
di TVRI. Maka harus ditampilkan vokal, mimik, materi, busana semaksimal mungkin, ya. Jadi jika ke Binjai beli rambutan, Cakep. tumbuhnya subur di tengah taman. Cakep. Nah, kepada 3 peserta ini, ya, Dai Cilik kayaknya belum serapan. Oh ya, karena ceramahnya volumenya kok kayaknya agaknya pelan gitu. Nah, atau mungkin salah masuk tol tadi, dari Binjai tembus dulu ke Kisaran, balik lagi ke Medan, ya kan? Ini dari Asahan tadi sebelum subuh udah berangkat ini buya-buya kita. Suaranya masih kuat. Apa tadi belum sempat sarapan? Udah sarapan tadi Ayus? Oh, udah. Mungkin agak ketat jilbabnya kurasa. Jadi agak payah dia senyum ya Bu ya. Nanti agak style sedikit lah. Kalau mungkin abangnya agak berat di peci, mungkin ku tengok kan, udah peci, ya kan dibalut lagi pakai sorban, ya kan. Baju pun double-double kayak Ustadz udah ya. Jadi anak-anakku, guru-guru khususnya, maksimalkan vokalnya, suaranya ya, supaya lebih tegas, lebih jelas dan lebih mantap ya. Iya. Kalau hujan hitam mendungnya. Cakep. Keluarga besar Akademi Dai Cilik TVRI. Kalau Baik, terima kasih Dewan Tepuk tangan Juri kita dong, Bapak komentarnya Ibu. hari ini. Luar biasa komentarnya. Baik, terima kasih untuk ketiga peserta yang tampil ya. Iya. Terima kasih, silakan kembali. Fairuz, Fatan, Fatan dan dan juga Aska. Aska. Tepuk Silakan tangan kembali. sekali lagi dong Bapak Ibu. Dan Iya, pemirsa, kita masih ada peserta selanjutnya pemirsa dan Iya. Kori. Ini masih berasal dari kota Binjai. masih dari Binjai dengan judul ceramahnya Akhlak Mulia. Pemirsa, inilah penampilan dari Rio Akbar Suhada. Akademi Dai Cilik TVRI Sumatera Utara bersama teman bermain yoyo. Main yoyonya di tepi sungai. Perkenalkan, saya Rio. Salamnya salam dari Binjai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wafqa lil khairati ibadahul abrar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafal Mukhtar wa ala alihi wa sahbihil akhyar. Amma ba'du. Dewan Hakim yang Rio muliakan dan teman-teman TVRI yang Rio sayangi. Perkenalkan, ismi Rio Akbar Suhada dari sekolah SDIT Badingon Zaman Binjai. Berdirinya Rio di sini bukan sebagai pembawa acara di TVRI, akan tetapi Rio ingin menyampaikan tausiah yang berjudul akhlak mulia. Teman-teman, tahu nggak apa itu akhlak? Akhlak adalah nilai kemuliaan yang dihasilkan dari proses ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, semakin baik ibadah seseorang, maka semakin baik pula akhlaknya. Akhlak menempati kedudukan sangat penting dan istimewa. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Quran, disebutkan kurang lebih 1.500 ayat yang membahas tentang akhlak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min syai'in yud'u fil mizan, athqalu min husnil khuluq, wa inna sahiba husnil khuluq la yabalughu bihi darajata sahibis shaumi was shalah." Tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak yang mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Dewan Hakim yang Rio muliakan dan teman-teman TVRI yang Rio sayangi. Sebaik-baiknya akhlak mulia ialah akhlak yang bersumber pada agama Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah. Sunnah atau hadis adalah ajaran Islam
berupa perbuatan, perkataan, pernyataan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Rasulullah adalah manusia biasa yang di dalam dirinya ada mutiara akhlak yang agung. Rasulullah tidak pernah menyimpan dendam kepada penduduk Mekah yang telah mengusirnya. Beliau memaafkan semuanya. Dan maaf dalam Islam paling hebat itu adalah dengan fa'fu wasfahu, yakni maafkan dan lupakan semua kesalahan. Semoga kita mampu memperbaiki ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Makan bakwan di warung Mbak Arsi. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffaqa ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan atas penampilan Rio Akbar Suhada. Nah, mana nih pendukungnya? Oh, rame nih pendukungnya dari Binjai. Oke, baik. Terima kasih ya Rio ya. Nanti kita dengar Dewan Juri komentar ya. Silakan kembali Rio. Dan selanjutnya kita saksikan peserta kita yang ke-8. Ini berasal dari Kabupaten Serdang Bedagai. Ya, dan judul tausiahnya adalah Sholat Tiang Agama. Pemirsa, inilah penampilan dari Izara Isabella. Akademi Dai Cilik dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Pagi hari makan kelapa, rasanya enak bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa alaihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji kita ucapkan kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Dewan juri yang arif dan bijaksana, yang Izara muliakan, Bapak dan Ibu yang Izara hormati, dan teman-teman sekalian yang Izara cintai dan banggakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sholatu imaduddin, yang artinya sholat tiang agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'arrokiin. Sadaqallahul azim, yang artinya tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Selaras dengan itu, Umar bin Khattab
mengatakan, jagalah sholatmu. Apabila kamu kehilangan sholatmu, maka kamu akan kehilangan segalanya. Hadirin yang Izara banggakan, sholat adalah pondasi agama. Sholat sehari semalam sebanyak 5 waktu, seperti jari yang ada pada tangan. Jika lengkap, kita akan mudah memegang sesuatu. Anggap tongkat ini adalah agama. Jika kita tidak sholat subuh, maka agama kita akan goyang. Jika kita tidak sholat zuhur, maka agama kita akan goyang. Jika kita tidak sholat asar, maka agama kita akan goyang. Jika kita tidak sholat maghrib, maka agama kita akan goyang. Dan jika kita tidak sholat isya, maka agama kita akan jatuh dan hilang. Oleh sebab itu, mari kita dirikan sholat kita agar kita masuk surga. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kemumu di dalam semak jatuh melayang selaranya. Jika ilmu setinggi tegak tidak sembayang, apa gunanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendukungnya Izara Isabella? Wow, dari Serdang Bedaga. Tuh pendukungnya di belakang luar biasa tuh. Baik, maju sedikit sayang, cantik sekali. Tiba-tiba ada tongkat Tiba-tiba ada ya, Mbak Rafik ya. tongkat. Luar biasa. Baik, kita akan lihat penampilan yang berikutnya ya. Kalau gitu kita beri tepuk tangan untuk Izara. Silakan, Izara. Silakan kembali dulu nah. Iya. Dan peserta kita yang ke-9, ini masih sama daerahnya, berasal dari Serdang Bedagai. Dengan judul Tausiah Berbakti kepada Orang Tua. Pemirsa, inilah penampilan dari Aska Dina Korea Nasution. Dewan juri, sebelum saya mulai, saya kasih sebuah pantun ya. Burung camar di atas genteng. Apa kabar Dewan juri ganteng? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, summa salatan wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya muliakan para dewan juri dan yang saya hormati para penonton dimanapun Anda berada. Akademi Dai Cilik dari kecil sudah jadi dai. TPRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Hadirin yang berbahagia, harta yang paling berharga adalah orang tua. Mutiara tiada tara adalah orang tua. Hadirin, Aska mau tanya, siapa yang ingin dicintai oleh Allah? Siapa yang ingin mau masuk surga? Caranya adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi,
azim. Dan Tuhanmu telah perintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Hadirin yang dirahmati Allah, melawan kepada kedua orang tua, maka bersiaplah dicampakkan ke dalam api neraka. Ih, serem. Bunga teratai hidup di telaga. Bunga mawar harumnya sungguh mempesona. Jika ingin meraih surga, maka raihlah ridho kedua orang tua. Ridho Allah terletak kepada ridho kedua orang tua. Dan murka Allah terletak kepada murka kedua orang tua. Banyak orang tua yang hebat, yang mampu mensukseskan anak-anaknya. Namun, ketika anaknya hebat, justru ia melupakan kedua orang tuanya. Orang tua merawat anak-anaknya untuk memastikan kehidupan dan kebahagiaannya. Sedangkan kita merawat orang tua hanya untuk menantikan kematiannya. Jika kita hari ini tidak mampu membahagiakan orang tua di dunia, maka bahagiakan orang tua di surga dengan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan atas penampilan Askadina Koria Nasution. Luar biasa ya, dan tentunya kita undang juga peserta sebelumnya yaitu Rio Akbar Suhada dan juga Izara Isabella. Iya, ini dia yang tadi sudah kita lihat penampilannya ya. Boleh bergeser sedikit. Oke, cantik-cantik dan ganteng. Sudah siap dengar komentar Dewan Juri? Sudah. Siap. Untuk itu kami bisa kepada Ustadz Haji Syafrizal Shah atas komentarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rio umurnya berapa? 9 tahun Ustadz. Si Askadina? 7 tahun Ustadz. 7 7 tahun. tahun. Si Izara? 7 tahun. 7 7 tahun ya? tahun juga. Oh, ya. Saya hampir udah habis kata-kata nih Ustaz dalam hal menilai. Karena apa? Ya memang saya lihat di sini ya makin dia 9 sudah mulai terlihat aura ceramahnya. Dan sudah sangat-sangat memiliki kepercayaan diri untuk tampil di muka umum tanpa mengurangi penilaian yang dilakukan nanti oleh para dewan juri. Ya di batch ketiga lah menurut saya ini sudah mulai kelihatan kepercayaan diri daripada anak-anakku semuanya. Dan sudah mulai, ya saya sangat tertarik sekali sih dengan Askadina. Intonasinya yang tadi memang kita lihat di sesi 1, sesi 2, dan di sesi 3. Untuk intonasi saya berikan aplaus khusus untuk Askadina. Dan juga tidak terlepas daripada Rio, kepercayaan dirinya juga cukup tinggi, menguasai sekali. Malah tadi saya sempat bertanya, ini bakal menjadi orator sih menurut saya, ke depannya bisa lebih baik lagi, dan tapi dalam rangka untuk yang kebaikan, khususnya di dalam Islam. Dan untuk Izara terus belajar untuk dapat meningkatkan segala kemampuannya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya, kami silakan kepada Buya Haji Edi atas komentarnya. Iya, Masya Allah luar biasa penampilan ketiga anak kita ini. Khusus kepada Bang Rio, hafalanmu lancar betul Bang ya. Artinya itu teksnya betul-betul dihafal ya.
Tadi Buya khawatir, andai kata ada terpicit bel, bisa hilang buyar hafalannya. Entah kemana-kemana akhirnya materinya, ya kan? Tapi luar biasa Bang ya, Masya Allah ya. Tapi ingat, jangan sekedar dihafal, intonasinya, mimiknya ya harus juga lebih baik. Kan begitu? Apalagi penampilan abang hari ini udah sungguh sangat luar biasa. Seperti siapa ini? Orang Qatar kayaknya ya. Orang Qatar. Iya. Seperti orang Qatar Bang. Insya Allah jadi Raja Qatar nanti ke depannya ya. Masya Allah. Terus Kak Ijarah Siti Isabella ya. Masya Allah. Ini luar biasa Kak. Tapi ingat anakku sayang. Diutamakan dulu Al-Quran. Baru hadis. Kan gitu kan. Ya artinya kan bahwa sumber utama kita adalah Al-Quran. Baru kemudian dipahamkan dengan hadis Rasulullah. Tapi tidak ada masalah ya kan. Apalagi tadi pakai tongkat ya. Islam. Wah, Isya, subuh, luhur, asar dan maghrib. Tegakkan sholat yang 5 waktu tadi ya kan. Mudah-mudahan kita semua orang-orang Islam akan menjadi orang-orang yang Islam juga. Apa itu? Ingin selamat laksanakan ajaran Muhammad. Dan terakhir kepada Kak Azkadina, Masya Allah. Ini keberatan apa namanya itu? Ulos atas tadi. Saking beratnya tadi berapi-api semangatnya ya kan. Oh diajari sama Pak Kori. Iya sama-sama Kori ya kan. Ya, tapi alhamdulillah sudah luar biasa. Pokoknya semua penampilan anak-anak Buya adalah yang terbaik hari ini yang mewakili kota dan kabupatennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantun sikit, Terima pantun kasih, sikit. Buya. Silakan Ustaz Fadli. Tuyul botak awas kebakar. Cakep. Oh, inilah dai cilik dari Batak sampai ke Qatar. Oh, ya. Jauh ya dari Batak sampai ke Qatar. Yang tengah Batak, yang ujung Qatar ya. Kota Siantar, kota Siantar ya, kota Siantar. Siantar ternyata. Baik, terima kasih atas komentarnya dari Dewan Juri kita hari Iya, ini. betul sekali. Dan terima kasih juga untuk ketiga penampilan adik-adik kita. Silakan kembali ke tempat, beri tepuk tangan yang meriah dong Bapak Ibu. Silakan kembali sayang. Waduh, Masya Allah. Luar biasa dan tentunya kita akan saksikan peserta kita yang selanjutnya. Iya. Ini berasal dari Labuhan Batu. Oh, jauh ya. Dan ini dia judul ceramahnya adalah Birrul Walidain. Pemirsa, ini adalah penampilan dari Aira Hansa Tanjung. Bunga melati mekar sekuntum, buah tomat terlihat ranum. Assalamualaikum antum-antum, semoga sehat dan selalu senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Dewan juri yang saya hormati, yang arif dan bijaksana, perkenalkan nama saya Aira Hansa Tanjung, berasal dari Kabupaten Labuhan Batu. Berdirinya saya di sini akan mengikuti Dai Cilik TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa, dengan judul Birrul Walidain. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah.
Rasulullah menegaskan bahwa ibumu adalah surgamu. Karena seorang ibu bisa melakukan 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh ayah kita, yaitu mengandung, melahirkan, dan menyusui. Seorang ayah sangat berjasa, karena tanpa ayah kita tidak akan seperti ini dan berdiri di sini. Maru dan marlas niari hutaon deui amang manjalaki para biton mi. Ayah ibu kita tak pernah mengeluh. Kadang kepanasan, kadang kehujanan, banting tulang demi memenuhi kebutuhan kita. Ibu rela memakai daster koyak di rumah, beli bedak murah meriah, pakai parfum minyak jelantah. Ayah kita wajahnya mulai menua, setiap lebaran pakai sarung 3 tahun tak pernah ganti. Semua demi keinginan kita. Lalu ketika kita jadi orang, sering kita lupa daratan. Tak ingat kita, mereka sering berhutang, bermandikan keringat supaya menjadi orang hebat. Hadirin yang dimuliakan Allah, banyak cara untuk berbakti kepada ayah serta ibu. Di rumah, sering kita lalai membantu mereka melakukan pekerjaan. Cuci piringmu setelah kau makan. Cuci bajumu setelah kau kenakan. Tunjukkan prestasimu agar mereka merasa terbanggakan. Senantiasa doakan mereka di dalam kebaikan. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Hai kawanku semuanya, marilah sayangi orang tua agar kita hidup bahagia, selamat dunia akhiratnya. Jika ada kata saya yang salah, maafkan dengan lapang dada. Salam dari Dai Cilik TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Tepuk tangan atas penampilan Aira Kansa Tanjung. Dari Labuhan Batu, mana nih pendukungnya? Wah, jauh-jauh datang dari Labuhan Batu. Labuhan Batunya di mana, Kak? Rantau Prapat, tepuk tangan dong untuk Rantau Prapat, luar biasa. Baik, nanti kita dengar komentar Dewan Juri ya. Iya, setelah peserta selanjutnya. Bisa Iya, kembali tepuk tangan sekali lagi untuk Aira. Kansa Tanjung. Dan selanjutnya kita akan saksikan peserta kita yang ke-11 berasal dari Labuhan Batu. Masih dari Labuhan Batu. Judul ceramahnya adalah Kewajiban Menuntut Ilmu. Pemirsa, inilah penampilan dari Afifa Durratul Durratul Hikmah. Akademi Dai Cilik, dari kecil sudah jadi dai. TVRI Sumatera Utara, media pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang saya hormati, Bapak, Ibu, dan Besti Dai yang amat saya banggakan. Merah putih indah berkibar, melambangkan kuatnya perjuangan bangsa. Hadirin semua, apa kabar? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Afifa Durratul Hikmah dari SMP IT Arojak Rantau Prapat akan menyampaikan ceramah yang berjudul
kewajiban menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mengapa menuntut ilmu itu wajib hukumnya? Kagak dianjurkan saja, karena semua yang ada di bumi ini diatur dengan ilmu. Betul Besti Dai? Oleh karena itu, ilmu mempunyai peran penting dalam perjalanan hidup kita. Karena dengan ilmu kita mampu membedakan mana yang hak dan batil. Dan dengan ilmu kita akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Besti-besti Dai masih semangat? Alhamdulillah. Dahulu kala Nabi Sulaiman pernah ditawari oleh Allah 3 hal. Hai Sulaiman, kata Allah, kamu pilih yang mana di antara ilmu, harta, dan kekuasaan? Nabi Sulaiman pun tidak memilih harta ataupun kekuasaan. Akan tetapi yang dipilih Nabi Sulaiman adalah ilmu. Sebagai kesimpulan ceramah ini adalah pentingnya kita menuntut ilmu. Karena dengan ilmu kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Demikianlah ceramah dari saya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan atas penampilan dari Afifa Durratul Hikmah dari Labuhan Batu. Ini masih temenan sama yang tadi ya, satu sekolah? Masih. Beda sekolah? Beda sekolah tapi sama daerahnya. Sama daerahnya luar biasa, sama-sama daerah Ranto Prapat ya. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk Ranto Prapat, luar biasa nih perwakilannya ya. Baik, silakan kembali ke tempat, silakan Afifa, kita tepuk tangan lagi dong sekali lagi untuk Afifa. Silakan kembali Afifa. Dan untuk peserta kita yang terakhir, masih berasal dari Labuhan Batu. Wow, inilah dia judul ceramahnya berbakti kepada orang tua. Pemirsa, inilah penampilan dari Serdan Al-Syakiri Dalimunte. Akademi Dai Cilik. TVRI Sumatera Utara. Horas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati seluruh para dewan juri rahimahumullah, dan yang saya hormati seluruh para pemirsa TVRI rahimahumullah dimanapun berada. Pun juga yang sangat saya sayangi teman-teman saya seperjuangan.
Apa kabar teman-temanku yang manis-manis dan yang ganteng-ganteng? Semangat! Horas! Perkenalkan, nama saya Serdan Al-Syakiri Dalimunte. Berasal dari Desa Gunung Selamat, kelas 2 SD Negeri 23 Bilahulu, Kabupaten Labuan Batu. Oke guys. Dan pidato yang akan saya sampaikan berjudul Birrul Walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid lahuma janahat zulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku di waktu kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 24. Sadaqallahul azim. Nah, para pemirsa rahimahumullah, mari kita amalkan apa yang dijelaskan ayat tersebut agar kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya Allah. Di telapak kaki ayahanda dan bunda kita banyak tercatat perjalanan panjang mereka untuk memperjuangkan dan membesarkan anak-anaknya. Onak dan duri banyak mereka lalui. Bukit dan ngarai tempat mereka mengais rezeki. Jembalang tanah, jembalang air, dan begulak tuk tak pernah mereka takuti. Dan dalam segala ancaman, nyawa pun siap mereka pertaruhkan demi untuk anak-anak tercinta dan tersayang. Di keheningan malam yang menghunjam dalam, mereka bertahajud, menangis lirih dan berdoa, bermohon kebahagiaan untuk sang anak tercinta. Syekh Nawawi Banten dalam kitab Tafsir Marhul Labid jilid 1 halaman 522 menjelaskan, orang tua membesarkan anak-anaknya penuh dengan kasih sayang dan kebaikan mereka pada anaknya tak terhitung jumlahnya. Mari kita simak pula hadis Rasul yang berbunyi, Ridallahi fi ridha walidain, Wusuhtullahi fi suhtil walidain. Ridha Allah ada pada ridho kedua orang tuamu, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tuamu. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Hibban dan Hakim. Mari kita jauhi kemurkaan kedua orang tua kita, dan mari kita jemput keriduan dan doa mereka yang dapat menembus langit. Dan insya Allah kita akan menjadi anak yang berguna bagi agama, negara, nusa, dan bangsa. Saya Sultan 10 Jaring ini mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendungnya Sendran Al-Syakri Dalimunte. Wow, dari Labuhan Batu. Labuhan Batunya di mana, Nak? Rantau Perapat. Rantau Perapat juga. Wah, ganteng kali Abang hari ini ya. Oh, luar Dan juga Kak biasa. Korin, kita undang juga kawan-kawannya dari Labuhan Iya, Batu. yuk Karena bergabung Aira yuk. Kansa Tanjung dan juga Afifah. Afifah Duratul Hikmah. Ini perwakilan Rantau Perapat yang mantap kali ya Mantap kan. kali. Kita dengar komentar Dewan Juri ya. Kemudian Oke. kepada Ustadz Haji Mas'ad Mahdi atas komentarnya Ustadz. Alhamdulillah luar biasa. Terbayang saya di umur mereka ini, kalau kata Ustaz Pak Sahrijal tadi, kami di umur 7 tahun jadi apa? Kalau saya 7 tahun itu sekitar mandi sungai Ustaz. Masih mandi Iya, sungai di ya sungai Ustaz. ada 2 kali mau enggak tenggolam. Hanyut, iya kan? Itu pun pas bulan puasa. Pura-pura tenggolam biar minum air. Allahu Akbar. Jadi anak-anak sekalian, di usia kalian ini Ustadz pernah ikut lomba azan Ustadz. Tapi tak ada masuk TV. Lomba pepantun pun tak masuk TV. Radio pun tidak. Jadi memang luar biasa hari ini kesempatan yang diberikan Allah kepada anak-anak kami semuanya bisa masuk TVRI Sumatera Utara. Kepada anak kami Aira Kansa Tanjung, ini luar biasa. Ya, ini sudah cukup terlatih
vokalnya bagus, ya kan? Padahal tadi ini saya lihat grogi. Cuman pandai dia mengalahkan groginya. Dilawannya. Walaupun ada sedikit getar-getar dikit ya. Anda luar biasa pada anak kami Aira. Dan ini juga memakai pakaian adat. Ternyata negara kita ini negara yang kaya dengan budaya, adat istiadat. Kami senang ya, hubbul waton minal iman. Ya, selamat kepada anak kami Aira. Semoga ke depan bisa ditingkatkan lagi ya. Kemudian anak kami Afifah Dorotul Hikmah. Ini kalau yang tadi banyak juga yang payah senyum. Ini memang dari awal senyum terus Ustaz. Rupanya senyum itu gak bisa dibuat-buat. Tadi jumpa di luar Ustaz. Ya senyum dia. Oh, tahu dia Ustadz Dewan Juri. Iya. Tahu dia pakai jas pula Dewan Juri nih. Kusenyumilah, cocok kayaknya katanya. Jadi alhamdulillah ya menuntut ilmu wajib. Nah, cuman janganlah muslim aja, muslimat juga wajib. Jadi tadi kami melihat ya materinya itu bagus, kemudian sistematis dan ditutup dengan kesimpulan luar biasa. Tepuk tangan untuk Ananda Afifah. Ya. Kemudian untuk Ananda kami Khairdan As-Syakiri dari Munte. Nah, ini Ustadz ke depan ini calon apa ini ketua ini. Iya kan? Siap ketua. Siap koyak limpul. Modelnya jangan ketua. Pakaiannya bagus ya. Nah, yang penting jangan tegang ya karena jadi kok dari Munte ini memang luar biasa. Baik hati kok di kampung sana ya kan. Iya. Abdul Wahab dari Munti. Pelanjut generasi. Ada lagi Isa dari Munte. Jadi kepada anak kami Asyakiri dari Munte selamat. Tetap semangat ya. Bahwa hari ini adalah keberuntungan kalian bisa hadir di sini. Dan untuk ketiganya, Labuan Batu luar biasa. Luar biasa. Wow. Ya demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Dewan Juri atas komentarnya dan juga seluruh peserta kita telah tampil pada hari ini. Betul Kori. sekali, sudah tampil semuanya. Sekarang kita akan mendengarkan komentar. Iya betul sekali. Dan juga nanti testimoni. Iya benar sekali. Kita undang untuk ke seluruh peserta yang sudah tampil. Silakan bergabung semuanya adik-adik. Boleh turun sayang di bawah. Dan kami undang juga dengan hormat kepada seluruh Dewan Juri, Buya Haji Edi dan Ustadz Haji Masat Mahdi dan Bapak Haji Safrizal Shah beserta juga Ustadz Fadli Sudiro. Geser lagi di sini boleh? Iya kakak. Boleh geser lagi nak? Abang, sini nak geser lagi sayang. Baik, Bapak Ibu hadirin pemirsa yang sudah menyaksikan Akademi Dai Cilik hari ini. Luar biasa ya, 11 peserta sudah tampil ya. Dan untuk yang lolos yang tampil pada hari ini akan diumumkan di episode selanjutnya, di episode ke-9 ya Bang Rafiq ya. Dan kali ini kita akan mengumumkan siapa peserta yang akan lanjut ke tahap selanjutnya untuk penampilan pada Medan 14 September 2025. Betul tentunya. sekali. Dan kita umumkan pertama untuk kategori istimewa untuk peserta umur 6 sampai umur 7 tahun. Iya. Dan untuk nilai 265, kami mengucapkan selamat kepada Mesya Binara Tanjung. Wah, kami ucapkan selamat. Dan yang kedua ada dengan total nilai 285 Mirza Nabil Fayat. Ini untuk kategori istimewa ya. Dan juga untuk selanjutnya dengan nilai 260, kami mengucapkan selamat kepada Mikaila Azahwa Lubis. Baik, dan selanjutnya yang terakhir di total nilai 285 ada Muhammad Al-Rashid Gultom. Tepuk tangan dong Bapak Ibu. Inilah dia keempat peserta yang akan lolos ke babak selanjutnya. Dan untuk itu kami dengarkan dulu testimoni dari Dewan Juri. Kami pesan kepada Al-Ustaz. Baik, kepada seluruh peserta, kalian memang adalah yang terbaik
dan Dewan Juri juga sangat sulit untuk mencari yang terbaik. Tapi kepada anak-anakku semua, ini adalah kompetisi. Yang paling penting adalah hasil daripada pertandingan ini untuk masa depan kalian yang lebih cerah. Atas nama Bang Sumut kami mengucapkan ribuan terima kasih. Akademi Dai Cilik Dari kecil sudah jadi RI Sumatera Utara. Media pemersatu bangsa. Tetap ada iklannya ya Ustaz ya. Baik, luar biasa, terima kasih untuk para Dewan Juri yang sudah hadir pada hari ini. Untuk seluruh peserta yang sudah tampil luar biasa, kita ucapkan selamat, mudah-mudahan lolos ke tahap selanjutnya ya. Dan juga untuk seluruh keluarga yang sudah hadir untuk mendukung, kami ucapkan terima kasih. Dan yang sudah menonton juga kami ucapkan terima kasih sudah menyaksikan Akademi Dai Cilik kali ini. Akhir kata saya Kori. Dan juga saya Ahmad Rafi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.